Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Hemi Yusuf MAG. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali bersama-sama dalam kajian kitab Subulus Salam, kitab karangan dari Muhammad Ismail As-Son'ani. Kita akan membahas tentang perempuan yang menawarkan diri untuk dikhitbah oleh lelaki. Moga-moga kajian ini bisa mempunyai hikmah atau pelajaran untuk kita semuanya. Dan tak lupa sebelum kita mulai, dimohon pada ibu-ibu, bapak-bapak di mute mikrofonnya agar tidak terjadi kebisingan suara, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kita terganggu. Silakan ibu, bapak di mute dulu mikrofonnya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Tsumma ila ruhi khususun ta'lifu kitab Subulus Salam Muhammad Ismail As-Son'ani. Annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Langsung saja kepada Bapak Haji Hemi Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan da'imatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, sahabat sekalian, kita insyaallah akan melanjutkan kembali kajian kitab Subulus Salam min Adillatil Ahkam yang masih berkait dengan al-ahwal asy-syakhsiyah atau yang disebut dengan family law, hukum-hukum keluarga. Kali ini secara singkat diinformasikan hadis yang akan kita bahas adalah terkait dengan diperkenankannya seorang perempuan untuk menyodorkan atau menawarkan dirinya kepada laki-laki yang baik supaya dinikahinya. Supaya dinikahinya. Dan itu memang kelihatannya terjadi pada masa Rasulullah sebagai sebuah landasan hukum bahwa yang demikian itu bukanlah sebuah hal yang aib bagi seorang wanita jika ia menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahinya, sekalipun akhirnya ditolak. Nah, nanti kasusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ja'at imra'atun, ya, datang seorang perempuan. Qala musannifu fil fathi lam aqif ala ismiha. Ini bukan hadis nih, ya. Penjelasan dari Syekh As-San'ani. Berkata musannif di dalam kitab Fathul Bari, lam aqif ala ismiha, aku tidak mengenal namanya. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Nah, ini hadisnya lengkapnya. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi, ay amru nafsi. Aku datang untuk menyerahkan kepadamu akan diriku. Ay amru nafsi, yaitu urusan diriku. Li'annal hurra la tamliku raqabatahu, karena orang merdeka, ya perempuan merdeka, tidak bisa memiliki raqabahnya, perbudakannya. Fanazar ilaiha, lalu Nabi memandang kepada perempuan. Fanazar ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memandang kepada perempuan tersebut. Fasa'adan nazru fiha wa sawwabahu, sehingga naiklah, ya, pandangannya pada perempuan tersebut dan membenarkannya. Fin nihayati, di dalam an-nihayah, wa minhu, dan diantaranya al-hadis, wa sa'ada fin nazri wa sawwabahu, maka, ya, Nabi menaikkan pandangannya dan membenarkannya. Ay nazara a'layya wa asfali wa ta'ammalani. Yaitu Nabi memandang kepada bagian atasku dan bawahku, wa ta'ammalani, dan memikirkan tentang aku. Wa huwa min adillati jawazin nazri. Ini merupakan dalil bolehnya melihat ilaman yuridu zawajaha, kepada orang yang ingin dikawininya atau dinikahinya. Wa qala al-musannifu, dan berkata musannif, innahu taharrara indahu annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yuharrimu alaihi nazr ila mu'minatil ajnabiyat bi khilafi ghairihi. Berkata musannif bahwa sesungguhnya, ya, dipilih, ya, di sisinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak diharamkan untuk melihat perempuan mukmin yang ajnabi, perempuan mukmin yang bukan mahramnya, bi khilafi ghairihi, berbeda dengan laki-laki lainnya. Jadi ini bagian nanti pembahasannya sebenarnya pembahasan secara khusus yang masuk dalam kategori spesialisasi, ya, hal-hal yang menjadi sifat khusus bagi Nabi, ya. Misalnya nanti Nabi boleh kawin lebih dari 4. Nabi boleh melihat orang mukminat yang ajnabiyat, yang bukan mahramnya, tapi dengan niat atau dengan tujuan untuk menikahinya. Kalau dia setuju akan dinikahi, kalau tidak, tidak. Bagi Nabi itu boleh, katanya begitu, ya. Jadi nilai-nilai khususiat bagi Nabi itu diantaranya seperti itu. Terus nikah tanpa wali boleh, nikah tanpa mahar boleh, itu bagi Nabi itu begitu, ya. Bagi yang lain tidak boleh. Summa ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian menundukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Tatkala si perempuan tersebut melihat atau berpikir bahwa Rasulullah tidak memiliki, ya, keinginan, tidak ingin memutuskan pada dirinya sedikit pun, jalasat, maka si perempuan tersebut duduklah, ya. Faqama rajulun minas sahabah, lalu datang atau berdiri seorang sahabat. Faqala musannifu lam aqif ala ismihi, kata musannif, saya tidak mengenal siapa namanya. Lalu faqala Rasulullah, faqala ya Rasulullah, seorang laki-laki yang tadi
dekat dengan Rasulullah, berdiri lalu kemudian bertanya atau berkata, wahai Rasulullah, illam yakun laka biha hajatun fazawwajaniha. Jika kamu tidak memiliki keperluan, tidak memiliki hajat kepada perempuan tersebut, maka kalau begitu kawinilah aku kepada perempuan tersebut. Nikahilah aku kepada perempuan tersebut. Waqala, lalu Nabi bersabda, fahal indaka min syai'in, apakah ada sesuatu apakah ada sesuatu yang kamu miliki, apakah kamu memiliki harta sedikit? Faqala, Nabi menjawab, la, ya, tidak. Wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah berkata lagi, idhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Berangkatlah, pergilah, carilah kepada keluargamu. Maka lihatlah, mungkin saja engkau akan menemukan sesuatu. Fadhahaba, lalu orang tersebut pergi menuju keluarganya. Tsumma raja'a, kemudian akhirnya balik lagi. Faqala, lalu berkata lagi kepada Rasulullah, la wallahi ma wajadtu syai'an. Ya, tidak wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun pada keluarga saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda lagi, unzur walau khataman. Ai walau nazarta khataman. Ya, unzur, carilah sekalipun sekedar cincin. Ai walau nazarta khataman min hadidin. Sekalipun ya engkau mendapatkan cincin yang terbuat dari besi, begitu ya. Cincin besi. Ya, cincin besi berapa harganya kira-kira ya? Cincin emas aja per gramnya sekarang tidak hampir 1 juta kan, apalagi kalau cincin besi. Mungkin kalau cincinnya 2 ton sih nggak apa-apa kali, begitu ya. Tapi kan nggak mungkin pakai cincin 2 ton. Fadhahaba, lalu ia pergi lagi, laki-laki tersebut, untuk mencari ya cincin walaupun yang terbuat dari besi. Tsumma raja'a, kemudian ia kembali. Faqala, lalu dia berkata, la, tidak ada wahai Rasulullah, ya. Tidak ada wahai Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, wala khataman min hadidin. Bahkan tidak ada ya cincin yang terbuat dari besi pun. Ai maujudun, yaitu maksudnya cincin tersebut ada, begitu. Fa khatamun, maka kata khatamun mubtadaun adalah mubtada, khudifa khabaruhu, dibuang khabarnya. Ini pembahasan nahwunya dari pengarang. Nah, lalu si laki-laki tersebut berkata, walakin hada izari, akan tetapi ini kainku, kain yang dipakai, ya, kain yang sedang dipakai. Qala Sahal bin Sa'ad, berkata Sahal bin Sa'ad Ar-Rawi selaku periwayat, ma lahu ridaun, ya, ma lahu ridaun falaha nisfuhu, apa yang ia miliki sebagai kain, maka nanti akan diberikan setengahnya, setengah kainnya, begitu ya. Bayangin coba, punya kain, pakai kain, nanti setengah kainnya dipakai buat mahar. Nah, repot kan kalau begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tasna biizarika, ya, apa yang akan kau perbuat dengan kainmu itu. Naikin lagi Pak Setria, Zat. Ya, terus lagi dikit biar sekalian. Ma tasna bi izarika in labistahu ay kullahu lam yakun alaiha minhu syai'un. Wa in labisathu ay kullahu lam yakun alaika minhu syai'un. Ya. Apa yang kamu bisa perbuat dengan kainmu, kalau kamu memakai seluruhnya, ya, maka tidak akan ada pada perempuan tersebut sedikit pun. Wa in labistahu ay kullahu, jika dan wa in labisathu, kalau ia yang memakainya seluruhnya, lam yakun alaiha min alaika syai'un minhu syai'un, maka tidak ada pada dirimu sedikit pun. Ya. Wala'allahu bihadza jawab, dan dimungkinkan dengan jawaban ini, bayyana lahu,
beliau atau Rasulullah akan menjelaskan kepadanya anna qismatar rida, bahwa pembagian ya kain la tanfa'uhu, tidak akan bermanfaat bagi dirinya, bagi laki-laki tersebut, wala tanfa'ul mar'ata, dan juga tidak memberikan manfaat kepada si perempuan tersebut. Fajalasa rajulu, lalu si laki-laki tersebut duduk, hatta idza tala majlisahu qama, sehingga ketika sudah lama di tempat duduknya ia berdiri kembali. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan. Maka ia melihat atau maka dilihatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki tersebut berpaling, ya. Ya artinya sudah ingin berbaliklah, enggak melanjutkan lagi. Fa amara bihi, lalu Rasul memerintahkan untuk memanggil tersebut. Fadu'ya bihi, lalu dipanggilnya. Falam majaa, terkala laki-laki itu datang lagi, qala, Nabi bertanya, "Mada ma'aka minal Qur'an?" Ya, apa yang kamu miliki daripada Al-Qur'an? Apa yang kamu hafal daripada Al-Qur'an? Surat apa yang kamu hafal daripada Al-Qur'an? Qala, laki-laki itu menjawab, "Ma'i suratu kada wa suratu kada addadaha." Ya, saya menghafal surah ini dan surah itu. Ya, addadaha, sambil ia menghitung-hitung nama surat yang dihafalnya. Waqala, lalu Nabi berkata, taqra'uhunna an zahri qalbika, apakah kamu bisa membaca surat-surat tersebut an zahri qalbika, ya, di luar kepalamu, atau kamu menghafalkannya, ya, kamu sudah mampu menghafalkan semua surat-surat tersebut? Qala na'am, ya, kata orang tersebut. Qala, lalu beliau berkata, Nabi berkata, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya, pergilah, bawalah perempuan tersebut, faqad malaktukaha, maka sungguh aku telah mengawini kamu, memilihkan kamu kepada si perempuan tersebut dengan apa yang ada padamu, ya, daripada ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hafalan-hafalannya ada pada ayat Al-Quran. Muttafaqun alaih, hadis riwayat para imam ahlul hadis, wal labzu lil muslimi, dan lafaz hadis itu adalah milik Imam Muslim. Para bapak, para ibu, jadi singkatnya begini, ya. Ceritanya, ya. Ada seorang perempuan, ya. Pengarang tidak mengenal nama perempuan tersebut. Menawarkan dirinya agar Rasulullah menikahinya. Ya. Nah, ketika Rasulullah memandang, ya, ke sana kemari, dilihat dari segi, ya, mungkin tubuhnya dan lain sebagainya, ternyata selesai semua itu Rasulullah tidak merasa tertarik, ya, untuk menikahi perempuan tersebut. Akhirnya si perempuan tersebut, ya, diam karena seolah-olah tawarannya itu, ya, ditolak begitu, ya. Nah, akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah, ya, yang kebetulan berada dekat dengan Rasulullah di tempat tersebut. Lalu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kalau enggak tertarik, kalau enggak punya hajat dengan perempuan tersebut, kalau begitu nikahi saya dengan perempuan tersebut." Nah, lalu Nabi berkata, "Kamu punya apa buat mas kawin?" "Enggak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Udah cari dulu. Kali di keluarga kamu ada sesuatu yang kamu bisa jadikan sebagai mas kawin." Maka laki-laki tersebut pergi, ya, untuk mencari sesuatu di rumah keluarganya. Nah, balik lagi bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, enggak ada, ya, keluarga saya pun enggak punya apa-apa." Lalu Nabi menyarankan kembali, "Coba cari lagi deh. Walaupun yang kamu temukan cincin besi, cari lagi tuh laki-laki." Ya, setelah nyari enggak ketemu juga. Ya, "Ya Rasulullah, ya, cincin besi pun saya tidak punya. Ya, cincin besi pun keluarga saya tidak ada." Nah, akhirnya, ya, laki-laki tersebut bingung seolah-olah. Lalu, ya,
ya berdiam diri dan tidak punya semangat untuk berbicara lagi, karena yang menjadi persyaratan untuk pernikahan yaitu adanya mahar, nggak ada yang dimilikinya begitu. Lama dia duduk, akhirnya karena udah nggak ada jalan lain ya untuk menikahi tersebut, untuk menikahi perempuan tersebut nggak ada syaratnya begitu, yaitu mahar. Akhirnya ia merasa kalau begitu sudahlah saya pergi saja begitu ya. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kembali ya, menyuruh sahabat untuk memanggil kembali laki-laki tersebut. Di hadapan Rasulullah ditanya lagi, kamu hafal Quran enggak? Ya. Oh iya ya Rasulullah, saya hafal Quran surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Kamu betul-betul menghafalkannya di luar kepala kamu? Iya ya Rasulullah, saya hafal surah-surah tersebut. Oke, kalau gitu itu jadikan mahar kamu untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, kalau tidak salah nanti lengkapnya hadis tersebut, laki-laki atau sahabat Rasulullah itu membacakan ayat Al-Quran antara 10 sampai 20 ayat yang kemudian dianggap sebagai mahar ya oleh Rasulullah. Dan akhirnya ya Rasulullah berkata, udah bawa itu perempuan, aku nikahkan engkau dengan dia ya dengan ya sejumlah ayat Al-Quran yang kau bacakan di hadapan perempuan tersebut. Nah inilah ya, kalau dari sini sih kalau kita ambil kesimpulan ya, yang pertama ya, yang namanya perempuan pada dasarnya boleh untuk menawarkan diri kepada laki-laki yang baik supaya dinikahi begitu ya. Tapi ingat ya, laki-laki yang baik bukan laki-laki kaya gitu, bukan. Patokannya adalah nabi gitu. Ya, patokannya nabi. Nah, kalau nabi dilihat dari sisi ekonomi kan pada waktu itu bukan orang kaya ya. Nabi kaya itu kan karena dulu pernah berusaha, tapi setelah jadi nabi sudah tidak lagi berusaha, dan ekonominya itu ditunjang atau ditopang oleh istrinya Khadijah ya. Nah, ini satu. Yang kedua ya, sekalipun mungkin si perempuan tersebut menawarkan, tidak lantas kemudian itu menjadi sesuatu yang bahasanya ini merupakan satu anugerah apa segala macam diterima atau tidak ya. Tapi harus dipikirkan dulu. Seperti yang Nabi lakukan, Nabi melihat ya banyak sisi yang Nabi lihat. Ternyata Nabi merasa tidak tertarik dengan perempuan tersebut. Sehingga akhirnya Nabi tidak menerima tawaran si perempuan tersebut. Nah, akhirnya ada orang lain lagi yang mau menikahinya. Dilihat dari sisi apa yang telah Rasulullah katakan tadi, bahwa menikah dengan mahar ayat Al-Quran itu dinyatakan boleh. Ya, menikah dengan mahar membaca ayat Al-Quran itu boleh. Ya, tadi di sini Nabi tidak menyatakan berapa ayat ya, tidak. Pokoknya walaupun disebutkan saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, tapi tidak semuanya Nabi minta untuk dibaca. Ya, itu. Nah, maka dengan demikian kalau begitu sah ya menikahi perempuan dengan mahar ya membaca ayat Al-Qur'an. Di sisi lain ada nilai yang sangat luar biasa, yaitu bahwa ya orang yang eh, Rasul pilih itu pasti orang baik, ya, miskin, ya memang, tapi dia adalah orang yang baik dan dianggap menurut pandangan Rasulullah bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dan kejujurannya dilihat dari mana? Dari usaha orang tersebut, ya, mau untuk mencari, mau berusaha sebelum segala sesuatunya terjadi, yang pada akhirnya dia nikah dengan menggunakan ayat Al-Quran begitu ya. Cari sana, cari sini, ternyata sudah tidak ketemu. Nah, akhirnya barulah ya Rasulullah menikahinya dengan ayat Al-Quran. Ya, itu seperti itu. Sisi lain yang dapat kita ambil dari pemahaman ini adalah bahwa dalam hal ini Islam tidak pernah ingin memberatkan proses pernikahan. Ya.
Islam tidak ingin memberatkan acara-acara yang tidak terkait dengan kewajiban pernikahan. Tidak membebani dengan itu. Sebagaimana mungkin yang terjadi pada budaya-budaya kita. Ya, di dalam budaya kita, di hampir budaya budaya di Indonesia, menikah itu ya lebih berat ketimbang pelaksanaan budayanya daripada ketimbang pelaksanaan kewajibannya. Ya, di Betawi aja tuh yang saya tahu sebagai orang-orang yang memang saya orang Betawi dan juga tinggal di Betawi begitu, ya. Mulai dari ngelamar aja itu bawaannya banyak. Nanti setelah itu dari pihak perempuan bahasanya ngulangin lagi, ya, Roti memberikan buaya. ya, roti buaya. Bahkan ada lagi Pak Dirga yang namanya disebut dengan ngulangin kulit pisang. Masya Allah. Iya, itu bahasanya ada tuh ngulangin kulit pisang. Dan itu sebelum terjadi pernikahan tuh, ya. Nah, nanti pada waktu akad nikah ya, itu ada sekian buket buah, sekian buket kue, sekian bungkus peralatan kecantikan, kemudian juga pakaian Hantaran dan lain namanya Pak Ustadz. sebagainya. Hah? Hantaran. Iya, hantaran. Kalau orang Betawi bilang serahan ya, serahan atau bawa duit bahasanya begitu ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung itu menjadi berat tuh. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak menyuruh hal yang seperti itu. Yang Rasulullah sampaikan di sini adalah bagaimana memenuhi pernikahan tersebut dilihat dari segi syarat dan rukunnya, ya, khususnya tadi adalah mahar. Dan mahar yang Nabi anjurkan itu adalah mahar yang ringan. Cukup dengan membaca ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairun nisa aisarahunna muhuran, kata Nabi, ya. Wanita yang paling baik adalah wanita yang paling ringan, ya, yang paling ringan maharnya. Jadi semakin sedikit mahar yang diajukan, ya, maka itu menunjukkan makin baiknya seorang perempuan di hadapan agama begitu, ya. Kita jangan membebani dua belah pihak keluarga, ya, keluarga laki ataupun keluarga perempuan dengan hal-hal yang memberatkan sehingga pada akhirnya yang menjadi kewajiban dalam hal ini pernikahannya terhalang oleh aturan-aturan budaya, ya, terhalang oleh aturan budaya. Yang dikhawatirkan kalau ada orang yang tidak mampu memenuhi tuntutan budaya, lalu kemudian akhirnya ya ia melakukan tindakan yang diharamkan, itu yang sangat berat jadinya begitu, ya. Budayanya bukan urusan agama, bukan perintah agama, tetapi pelanggaran agamanya dilanggar dengan seberat-beratnya. Misalnya ada keluarga ya mempersyaratkan mas kawin sekian, bawa uang sekian, ternyata enggak sanggup tuh. Tetapi di balik ketidaksanggupan ini dua pasangan anak ini udah saling mencintai, ya. Akhirnya daripada nikah enggak direstui, akhirnya mereka melakukan perzinahan begitu misalnya. Ya, akhirnya setelah melakukan perzinahan atau memang sudah ketahuan hamilnya begitu, baru orang tuanya kelabakan kalau begitu. Nah, setelah itu baru akhirnya dikawini dengan cara agama juga. Ya, kalau begitu mendingan dari awal saja anak tersebut dikawini dengan ajaran agama yang baik, dengan yang ringan, dengan yang mudah, sehingga akhirnya mereka bisa menjalin rumah tangga sebaik-baiknya dalam jalur yang halal, ya, dalam jalur yang baik tanpa harus dibebani dengan aturan-aturan budaya yang memberatkan begitu, ya. Setahu saya juga sebenarnya di Arab itu ya peraturan perkawinan juga berat banget di sana, ya. Katanya di sana laki-laki ya, kalau laki-laki itu belum punya rumah, belum punya mobil tuh harus dua tuh paling enggak, ya. Rumah satu, mobil dua, nah itu baru laki-laki boleh nikah katanya begitu, ya.
tambah mas kawinnya itu katanya uang dirham atau uang dinar emas begitu ya. Itu apa namanya itu satu ember kalau nggak salah begitu namanya. Mereka bilangnya itu berapa mud begitu uang tersebut harus disampaikan kepada si pihak perempuan. Maka katanya banyaklah ya di kawasan Arab Saudi itu ya laki-laki tua, perempuan-perempuan tua disebabkan karena terhalangnya aturan-aturan pernikahan yang berat di sana begitu ya. Oke, itu dari hadis yang dapat kita pahami. Ini merupakan ajaran agama ya para bapak, para ibu. Jangan kemudian akhirnya kita lebih mengedepankan ajaran budaya ketimbang ajaran agama. Lebih baik kita selamatkan anak-anak kita, keluarga kita dari perzinahan daripada mereka menanggung beban budaya yang sesungguhnya itu tidak ada perintahnya di dalam ajaran agama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak-anaknya ini udah maaf, sudah begitu intens hubungannya, ya sudah sering mundar-mandir, sering jalan ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, tolonglah ya ditanyakan kepada anak laki-laki tersebut, apakah kamu serius atau tidak mau nikah atau cuma sekedar main-main doang gitu. Kalau main-main doang udah selesaikan. Tidak boleh perilaku yang kayak begini dalam ajaran Islam. Kalau mau nikah, ayo nikah. Ya, ya dengan mas kawin yang paling ringan pun kawinilah si perempuan tersebut dengan ketentuan bahwa si laki-laki tersebut ya mau bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga berikutnya. Itu yang penting. Ya. Kalau seandainya mas kawinnya besar, uangnya besar, tapi tanggung jawabnya tidak ada ya sama juga bohong. Tetap saja rumah tangganya juga akan hancur juga begitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat qala beliau berkata, intalik. Nih ya, Nabi katakan, intalik, pergilah. Faqad zawwajtukaha, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan perempuan tersebut. Fa'allamaha minal Qur'an, maka laki-laki tersebut mengajarkan si perempuan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi memang betul-betul dibacain ya, dibacain di depan perempuan tersebut. Kalau bisa diajarkan, ditalkinkan gitu, si perempuan tersebut juga mengucapkannya. Misalnya surahnya surat Al-Baqarah begitu. Bacain tuh di depan perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Si perempuan ngikutin. Alif Lam Mim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Perempuan ikut lagi. Ya, sampai berapa ayat bisanya? Ya, misalnya 5 atau 10 ayat. Nah, bacain itu di depan perempuan dan si perempuan tersebut mengikutinya. Nah, cara seperti itu masuk dalam kategori yang dibenarkan di dalam proses pernikahan di dalam ajaran agama Islam. Kan ringan tuh ya, kalau nikah yang gayanya gaya Islami dengan cara seperti itu, ya tidak memberatkan, ya tidak dibebani dengan pesta-pesta, hura-hura, ya yang menghamburkan uang ya ratusan juta misalnya, paling enggak puluhan juta, yang apabila itu terjadi mungkin pada orang-orang ya ekonomi ke bawah gitu, dikhawatirkan pesta-pesta itu dikerjakan bukan karena dia memiliki uang, tapi karena hasil pinjaman. Ya, yang apabila nanti selesai pernikahan mungkin dia berjanji akan dibayarnya. Kalau seandainya ya dari selesai pernikahan itu ia memiliki uang untuk membayar utang-utang tersebut. Kalau seandainya tidak demikian, bagaimana kejadiannya? Ya, bisa jadi akhirnya ya hutang tersebut ya semakin berat jadinya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya, amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an. Ini Rasul nih yang mengatakannya. Rasul mengatakan amlaknakaha, kami memberikan hak pemilikan kepada kamu, kepada si perempuan tersebut dengan seharga ya ayat-ayat Al-Qur'an yang kamu bisa, yang kamu baca begitu. Sama nih ya. Ini namanya kalau nanti di dalam bentuk akad ya, Rasulullah tuh
udah langsung mengatakan saja tuh, aku kawinkan kamu perempuan ini, ya. Itu kadang-kadang ya kayaknya nggak ada ijab kabul apa segala macam, udah selesai tuh jadi kalau di hadapan Rasulullah ya. Kalau di hadapan yang lainnya nggak bisa. Bentuk-bentuknya boleh, kata Rasulullah, zawajnakaha, amlaknakaha, ya. Nah, itu di dalam kasus-kasus yang terjadi kalimat-kalimatnya seperti itu. Bahkan saya tidak menemukan ada kata-kata qabil tuh dari orang yang dinikahi oleh Rasulullah. Ya, setelah orang tersebut merasa dinikahi oleh Rasulullah, udah ya disuruh pergi, bahasanya begitu, selesailah bahasanya acara pernikahannya seperti itu. Wali Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, ayo Rasulullah SAW, yaitu maksudnya Rasulullah yang bersabda, ma tahfaz, ya, apa yang kamu hafal? Qala berkata laki-laki tersebut, suratul Baqarah wallati taliha, ya. Yang aku hafal adalah surah Al-Baqarah dan surat yang berikutnya, ya. Berarti surat Al-Baqarah lalu diikuti dengan surat Ali Imran. Qala lalu Rasulullah berkata, "Qum, ayo fa'allimha 20 ayatan." Ajarkan si perempuan tersebut, bacakan si perempuan tersebut sebanyak 20 ayat. Ya. Jadi dari Alif Lam Mim sampai 20 ayat berikutnya itu menjadi mas kawin bagi laki-laki tersebut kepada si perempuan yang tadi menyerahkan diri kepada Rasulullah. Nah, dalal hadis ini menunjukkan ala masa ila adidatin, ya, kepada berbagai macam masalah. Faqad tatabba'aha Ibnutin, dan sungguh telah menuliskannya atau menuturkannya oleh Ibnutin. Wa qala hadhihi ihda wa ishrina faidatan. Dan beliau berkata ini ada 21 ya, 21 permasalahan, 21 pemahaman yang diambil dari kajian hadis tersebut di atas, ya. Bawwabal Bukhariyu ala aktsariha, ya. Bahkan Imam Bukhari menjadikannya bab-bab yang lebih banyak daripada 21 itu. Qultu, aku berkata, wal na'ti bi anfusiha wa bi anfasiha wa awdahiha. Akan kami sampaikan, akan kami datangkan bi anfasiha wa awdahiha dengan sesuatu yang paling jelas masalah tersebut. Ya, anfas dan awdah itu artinya sama. Anfas itu berharga, awdah itu jelas. Jadi dari hadis ini katanya itu ada 21 pemikiran, 21 faidah, 21 pemahaman, ya. Tapi nanti nggak dirinci sih 1, 2, 3, 4, 5-nya begitu, karena kelihatannya ya nggak tahu ya si pengarang kok tidak menyebutkannya secara urutan sampai 21 begitu. Al-ula, yang pertama, ya, dari hadis ini ada permasalahan-permasalahan yang dapat dipahami. Yang pertama, jawazu ardil mar'ati nafsiha ala rajulim min ahli salahi. Tuh, ya. Bolehnya perempuan ya bahasanya menyodorkan dirinya, menawarkan dirinya kepada rajul, kepada laki-laki min ahli salah, ya, dari kalangan orang-orang baik. Tuh, dari kalangan orang-orang baik. Ya, awas, jangan orang sembarangan untuk menawarkan diri kepada si laki-laki, orang-orang sembarangan, ya nanti dianggap si perempuan tersebut ya mungkin ngajakin melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya, khawatirnya seperti itu. Yang diinginkan oleh perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi adalah agar Nabi menikahinya. Sekalipun akhirnya Nabi tidak menikahinya, tapi Nabi menjadikan dia sebagai istri dari sahabatnya yang ada tersebut. Akhirnya tetap dinikahi oleh orang lain. Dan pasti Nabi melihat bahwa orang tersebut adalah orang baik karena Nabi bersedia untuk menikahinya. Yang wajawazin nazari minar rajuli illam yakun khatiban, dan bolehnya ya melihat dari kalangan laki-laki wa illam yakun khatiban li iradati tazawuji, sekalipun ia bukan untuk melamar, ya, untuk menikahi,
ya untuk menghendaki perkawinan. Yuridu annahu laisa jawazun nazril muwatta'i lil khatibi bal yajuz liman takhtabuhul mar'atu. Yuridu yang dimaksudkan annahu laisa jawazun nazri, ya yang dimaksud bukanlah semata-mata bolehnya memandang al muwatta'i lil khatibi, ya yang ditujukan kepada orang yang melamar, bal yajuz liman takhtabuhul mar'atu, bahkan diperbolehkan juga bagi orang-orang yang melamar si perempuan. Fa inna nazrahu sallallahu alaihi wasallam ilaiha dalilun, karena pandangan, ya karena melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si perempuan, dalilun menjadi dalil annahu arada zawajaha, bahwa sesungguhnya pada awalnya Rasul menghendaki untuk menikahinya, mengawininya. Ba'da ardi'a alaihi nafsaha, setelah si perempuan tersebut menyodorkan kepada Nabi akan dirinya. Wa ka'annaha lam tu'jibhu, akan tetapi seolah-olah si perempuan tersebut rasanya tidak membuat kagum Rasulullah. Fa adraba anha, maka Rasulullah ya menghentikannya, tidak melanjutkannya. Jadi ringkasnya begini deh. Pada dasarnya melihat perempuan yang akan dilamar, yang akan dinikahi, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya itu katanya diperbolehkan, ya. Namun tentunya etika, adab, tata krama, kesopanan itu sangat untuk dijaga, ya. Rasulullah mungkin melihat sisi perempuan tersebut dari berbagai macam sisi, tetapi pada diri Rasulullah itu ada kesanggupan untuk menahan ya hawa nafsunya begitu. Yang kita khawatirkan, kalau seandainya ada laki-laki yang mau melamar perempuan diperintahkan untuk melihat segala-galanya, maka dikhawatirkan malah terjadinya ya timbulnya hawa nafsu yang berlebihan pada si laki-laki tersebut sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka cara yang paling baik yang Rasulullah ajarkan adalah dengan cara mengutus atau memerintahkan seorang perempuan, ya, seorang perempuan untuk diteliti atau diperiksa oleh keluarga dari laki-laki yang perempuan juga gitu, ya. Misalnya kalau kita ingin melamar gitu, ya, kita bawalah ya keluarga kita bawa dari keluarga kita, ya ibu kita, bibi kita, mungkin nenek kita begitu, untuk datang ke rumah perempuan tersebut. Ya sama-sama perempuan mungkin itu jauh lebih terhormat, ya melihat yang demikian tadi karena sama-sama perempuannya. Dan karena tujuan untuk menikahinya, maka itu memang diperkenankan untuk melihatnya. Nah, nanti dari kaum perempuan yang melihat itu, ya laki-laki yang mau meminang bisa mendapatkan berita yang valid, ya bagaimana kondisinya, sehat atau tidak, utuh atau tidak, cantik atau tidak, dan lain sebagainya. Itu saya kira ya jalan yang paling baik bagi kita begitu ya, karena Rasulullah kan beda dengan kita begitu. Baik. Wasaniyah, yang kedua, wilayatul imam alal mar'ati allati la qaribalaha idza adzinat illa anna fi ba'di alfazil hadis annaha fawwadat amraha ilaihi. Ya, kekuasaan imam bagi perempuan yang tidak memiliki keluarga jika ia mengizinkan. Hanya saja pada beberapa lafaz hadis bahwa katanya si perempuan tersebut menyerahkan urusannya kepada imam tersebut, dalam hal ini kepada Rasulullah. Wadhalika tauqilun, dan yang demikian itu adalah sifat atau proses berwakil. Wa annahu yuqadu lil mar'ati min ghairi su'alin, dan bahwa sesungguhnya ya diakadkan bagi si perempuan tersebut tanpa harus ada permintaan an waliha, daripada walinya. Hal huwa maujudun aula, ya apakah ia itu ada atau tidak, ya. Hal aula atau tidak. Wa su'aluha, dan permintaannya hal hiya fi asamati rajulin, apakah dia berada pada perlindungan laki-laki,
au adamihi atau tidak ada perlindungannya. Jadi para bapak, para ibu sekalian, ya, dari hadis ini pemahaman yang kedua yang dapat diambil adalah apabila seorang perempuan, ya, tidak punya kerabat, tidak punya bapak, tidak punya kakek, tidak punya paman, ya, tidak punya paman dari bapaknya, ya, paman dari bapaknya, atau dari mana saja yang memungkinkan dia bisa menjadi wali yang kita sebut dengan wali akrab, maka si perempuan tersebut, ya, itu bisa meminta kepada imam, ya, kepada penghulu kalau kita bilang di sini, petugas KUA, untuk dia, ya, berwakil kali, untuk dia berwakil atau dia meminta kepada sang imam, kepada sang penghulu, atau kita sebut juga amil, untuk bisa menikahkan dirinya kepada laki-laki yang mau mengawininya. Ya, itu. Jadi kalau ada perempuan nih, bapaknya sudah tidak ada, atau ada tapi nggak diketahui tempatnya, atau ada tapi memang udah nggak ketahuan dah di mana orangnya gitu, karena udah terpisah dari semenjak kecil dengan perpisahan yang begitu lama sehingga anaknya sudah tidak tahu lagi bapaknya di mana, bapaknya juga nggak tahu anaknya di mana, ya. Kakek juga nggak punya, ya, karena bapak nggak ada, nggak ketahuan, ya kakek juga sulit untuk ditelusuri begitu. Kemudian paman dari pihak laki-laki ya nggak ditemukan juga misalnya. Nah kalau begitu orang yang berhak menjadi wali dari kalangan laki-laki itu udah nggak ada gitu. Sementara kan kalau dari kalangan perempuan dari pihak ibu kan itu para ulama fikih tidak membenarkannya katanya begitu, ya. Nah maka perwalian berikutnya itu diserahkan kepada imam, ya. Nah imam itu sebenarnya artinya adalah presiden awalnya, ya. Nah kan kalau urusan presiden sekedar menikahi orang doang kan kagak mungkin. Nah, maka presiden melalui aturan-aturan membuat, ya, aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan perkawinan dan lain sebagainya, mulai dari tingkat yang paling tinggi di kementerian sampai tingkat yang paling rendah di kecamatan, ya. Maka dipungutlah atau diangkatlah amil-amil atau penghulu-penghulu yang bisa menjadikan sebagai wakil pemerintah, wakil imam untuk diperbolehkannya dia menikahi seorang perempuan, ya, yang berwakil kepadanya. Nah, itu seperti itu. Nanti kalau seandainya, mohon maaf nih, kasus saya sering mengalami nih kasus yang kayak begini. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang memang kondisi ekonomi susah, ya, kondisi baik dari laki-lakinya maupun perempuannya dua-duanya ketemu, ya, kepada orang susah juga gitu, ya. Lalu kemudian mau menikah. Ternyata setelah diteliti si perempuan itu, ya, tidak ada lagi keluarga laki-laki yang bisa menjadikan dirinya sebagai wali, ya, bagi dirinya. Nah, maka si perempuan tersebut bisa dia berwakil kepada tokoh agama, ya, para kiai, para guru, agar dia berwakil kepada si guru, kepada si ulama tersebut, para kiai tersebut, agar kiai itu berkenan menikahkan dirinya kepada laki-laki yang jadi pilihannya begitu, ya. Nah, itu sama tuh seperti itu. Kalau melalui jalur yang resmi, maka nanti, ya, melalui jalur KUA. Kalau tidak resmi karena memang itu juga dianggap masih berat juga karena kan ke KUA kan tetap harus bayar juga gitu misalnya. Ternyata itu juga tidak mampu juga. Berwakillah kepada, ya, para guru, para kiai agar lebih dipermudah misalnya begitu. Maka si perempuan itu harus berbicara kepada sang kiai tersebut, Pak Kiai, Pak Guru, Tuan Guru, saya mau berwakil kepada Tuan Guru agar bisa menikahkan saya dengan calon suami saya. Nah, kalau udah begitu, maka sang guru walaupun atau sang kiai, sang tokoh di situ sekalipun tidak memiliki jalur kekeluargaan dan nasab, tapi karena si perempuan tersebut sudah berwakil kepadanya,
maka dia berhak untuk ya menjadi wali bagi si perempuan yang berwakil kepadanya. Yang begini kasusnya mesti ada ya. Saya juga pernah ngalamin seperti itu ya. Jadi ada orang yang datang ke rumah saya karena ya kalau mau dilihat dari segi orang susah memang orang susah lah begitu ya kan. Bapak ibunya udah nggak ada, yang ada keluarganya. Terus kalaupun dia harus nikah ke penghulu ya itu urusannya harus ke kelurahan, ke kecamatan dan sebagainya, ribet bahasanya lah begitu ya kan. Masalahnya lagi bukan ribet apa-apanya, secara ekonomi juga mereka nggak mampu untuk menyelesaikan ya berbagai macam keuangan yang harus mereka keluarkan. Akhirnya ya dia datang ke rumah saya, nah kemudian saya arahkan mau nikah di sini atau mau menikah dengan orang lain begitu ya kan. Nah, ada yang memilih, oh iya saya nikah sama Kiai Anu aja. Nah, saya yang menghantarkannya. Kiai ini tolong ada si perempuan yang mau nikah ya. Anda berwakil ya si perempuan tersebut mau berwakil agar dia mengangkat Anda sebagai walinya ya. Ada juga yang memang kebetulan mau dinikahkan dengan saya, tapi memang rata-rata saya tetap mencari ya wali terdekat, kalau tidak ada wali terjauh saya cari juga tuh ya. Siapa dah, yang penting dia masih bagian daripada kerabat dari pihak bapaknya ya, dan masih ada jalur apa namanya nasab. Nah itu kalau saya mengupayakannya seperti itu. Kalau ada orang yang mau menikah di tempat saya gitu, saya cari dulu siapa paman kamu, siapa paman, pokoknya paman kamu yang mana yang penting dari pihak bapak ya, tolong kasih tahu, datang kemari. Maka yang sering kali terjadi itu mereka punya wali tapi mungkin bukan bapaknya, bukan kakeknya karena udah nggak ada gitu ya. Dilihat juga dari segi ekonomi mereka banyak yang orang susah gitu. Asalisah dikit lagi. Yang ketiga, annal hibata la tathbutu illa bil qabul. Bahwa sesungguhnya hibah tidak bisa kokoh, tidak bisa tetap dan tidak bisa diterima illa bil qabul, kecuali dengan melalui proses penerimaan. Ya. Tadi kan perempuan katanya menyerahkan dirinya. Ya, jitu li ahaba laka itu begitu katanya, nafsi. Aku datang untuk menyerahkan. Katanya pakai menggunakan kata wahaba atau ahaba ya, aku menghibahkan seolah-olah. Aku menyerahkan diriku ya untuk engkau nikahkan. Nah, ini berarti seolah-olah si perempuan tersebut ya menghibahkan dirinya, kira-kira begitu. Nah, kalau seandainya itu diterima maka si perempuan harus mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya menyerahkan diri saya untuk engkau nikahkan, tuh ngomongnya begitu tuh ya. Nah, nanti orang yang menerima hibahnya menjawab, baik saya terima, tuh begitu. Apakah nanti untuk dirinya atau mungkin untuk orang lain? Nah, itu berikutnya ada kasus berikutnya, ada hukum berikutnya. Ya, kalau untuk orang lain berarti dia akan lanjut atau akan menikahkannya kepada orang lain, begitu. Baik. Ini sudah jam 2 Pak Sutria. Nanti yang keempat kali kita lanjutkan minggu yang akan datang kali ya. Jangan sampai ibu-ibu kita pada kerepotan nanti ini. Kerepotan. Pak Sutria. Baik. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa itu namanya? Intinya tuh kalau misalnya si perempuan itu dia tidak mempunyai apa itu namanya? Mempunyai wali seperti ayah ataupun kakek ataupun paman, itu berarti nggak bisa juga mencari walinya itu ya penghulu lah istilahnya dari KUA. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu ya mungkin karena ekonominya ya kurang, berarti kan tidak bisa, makanya bisa juga diwakilkan ya seorang guru ataupun seorang kiai ataupun seorang ustadz ataupun seorang habib. Itu ya kira-kira itu memang apa itu memang nikah siri atau bagaimana sih? Nikah itu kan sebenarnya dikatakan siri atau tidak siri dilihat dari segi hukum positif ya. Nah, ya. Hukum positif. Udah. Sebenarnya di zaman Rasulullah pernikahan semua bentuknya begitu ya.
Pernikahan bentuknya semua begitu. Hanya didatangi oleh ya keluarga saja. Lalu kemudian kalau Nabi menyuruh untuk bikin walimah, kata Nabi, aulim walau bisyatin. Ya, bikin walimah sekedar potong 1 ekor kambing. Ya, Kambing. iya, orang Arab sendiri, orang Arab mungkin kita tahu sendiri kalau kena makan kambing mungkin 1 paha mungkin 1 orang kali, ya kan? Kalau seandainya 1 orang 1 paha gitu misalnya, itu yang diundang berapa orang paling-paling, ya kan? Kagak banyak dengan 1 ekor kambing sebagai makanan untuk berwalimah begitu. Ya, anggaplah kalau kita hitung-hitung misalnya 1 kambing itu bisa dipakai buat 10 orang. Ya udah, undang aja 10 orang itu untuk nikah. Nah, menurut ajaran Islam itu bukan siri lagi. Ya, kan diumumkan ada keluarga, ada undangan, ya kan? Nah, mungkin bahasa sirri itu karena tidak tercatat di dalam KUA. Itu jadi masalahnya di situ. Secara hukum positif, pernikahan yang sedemikian itu dikatakan sebagai nikah siri karena tidak dicatatkan di dalam ya KUA, sehingga akhirnya KUA tidak punya data bahwa 2 pasangan tersebut sudah melakukan pernikahan. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal dalam ajaran agama Islam kan tidak harus seperti itu. Kalau seandainya ya pencatatan di KUA itu menjadi sebuah kewajiban misalnya, ya maka di zaman Rasulullah kan tidak ada pada waktu itu. Ya, tidak ada anjuran-anjuran Rasulullah. Nah, nanti dalam kajian usul fikih ketika memasuki abad modern sekarang ini, mungkin para imam mazhab memasukkannya dalam bentuk kemaslahatan umum atau yang disebut dengan masalihul mursalah namanya, ya. Yang disebut dengan masalihul mursalah. Kenapa? Ada beberapa kepentingan gitu. Ada beberapa kepentingan yang harus diselesaikan melalui jalur yang resmi gitu. Sehingga akhirnya harus ya ditetapkan perkawinan tersebut melalui jalur KUA gitu misalnya, ya. Oke, itu Pak Setria. Boleh bertanya? Baik. Sebentar, tadi ada yang bertanya tuh melalui dari dari chat nih, dari Ibu Suryani Azahro. Silakan Bu Suryani Azahro dipertanyakan dulu. Ini baru 1 orang ya. Jadi seperti biasa paling banyak 5 orang ya. Silakan ya. Bu Siti Suryani Azahro. Iya. Syukron Ustadz Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Ustadz? Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Afwan Ustadz, saya mau bertanya tentang masalah pernikahan itu kalau maaf, ini kan berbicara tentang gadis dan janda. Kalau seandainya janda, saya bertanya, itu bolehkah menikahkan diri sendiri, benar atau tidak? Tanpa restu orang tua pun, kalau dia sudah setuju dengan cocok dengan pasangannya, dia sudah boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin orang tua. Benarkah seperti itu, Ustadz? Kemudian nikah online itu menurut versi Ustadz itu seperti apa? Ketentuannya seperti apa nikah online itu? Karena memang katanya ya, sah, tapi apa dalil yang membuat sah pernikahan itu? Kemudian yang terakhir Ustadz, pertanyaannya begini Ustadz, kalau seandainya seorang orang tua itu menikahkan anaknya, dia tahu kan kita harus melihat bibit, bebet dan bobotnya Ustadz ya. Nah ini keturunannya mungkin sudah bagus dan ternyata perkiraan orang tua menjodohkan anaknya itu tidak pas. Artinya di sini setelah dia berumah tangga ternyata ada kebohongan dari pihak, misalnya contoh dari pihak laki-lakinya, ternyata dia itu akhlaknya kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi akhirnya anaknya ini seperti, jadi orang tuanya merasa menyesal dengan menikahkan anak dengan laki-laki tersebut karena dari pihak laki-laki itu membohongi. Apakah jadi ini Ustadz, rumah tangganya itu kurang bahagia gitu Ustadz. Jadi bagi perempuan ini dilematisnya, kalau seandainya dia memutuskan untuk bercerai gitu Ustadz, bercerai, akhirnya dia itu
tidak mau gitu. Dia tidak mau, tapi dia si malakama gitu, pengen membahagiakan orang tuanya, tapi satu sisi dia sudah tidak cocok dengan pasangannya. Jadi pertanyaan saya, apakah sebenarnya ini pemaksaan seperti ini yang ibaratnya, mohon maaf, kayak orang beli kucing di dalam karung gitu, nggak tahu orangnya seperti apa, ternyata dinikahkan seperti itu terjadinya. Pertanyaannya, apakah orang tua yang menjodohkan anaknya yang tidak sesuai dengan kaidah agama karena melihat dari hartanya, mungkin dari ekonominya bagus dan lain sebagainya, akhirnya orang tuanya itu bisa nggak dikatakan dia sudah berdosa besar kepada si anak tersebut? Karena gini Ustadz, ada beberapa dosa besar anak terhadap orang tua, tapi ternyata ada juga yang saya pernah baca, ada beberapa dosa besar orang tua terhadap anak. Di antaranya adalah mungkin itu menjodohkan anaknya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, atau gimana menurut versi Ustadz? Iya. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama terkait pernikahan, apakah janda atau perawan begitu ya? Iya, Ustaz. Untuk pernikahan perawan ataupun janda, menurut mazhab Syafi'i itu tidak ada ya hak bagi diri pribadi orang tersebut, diri pribadi perempuan tersebut untuk menikahi dirinya. Ya. La yunkihul mar'atu nafsaha katanya. Tidaklah benar si perempuan menikahi dirinya sendiri. Hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada atau tidak sah nikah tanpa ada wali dan tanpa ada dua saksi. Sekarang kalau ada hadis, ya hadis menyatakan begini, as-sayyibu ahaqqu binafsiha, ya. Memang penafsirannya banyak, ya. Tetapi para jumhur ulama menyatakan perempuan janda lebih berhak menentukan siapa suaminya, ya, yang berikutnya, di mana tidak ada campur tangan wali mujbirnya, ya. Jadi kalau anak masih perawan, itu bapak ibunya, neneknya, kakeknya boleh memaksakan nikah dengan laki-laki pilihan bapak, pilihan ibu, pilihan kakek, pilihan nenek, begitu ya. Tapi kalau udah janda, maka si janda tersebut lebih berhak memilih siapa calon suaminya. Enggak boleh lagi dipaksakan, ya, enggak boleh lagi dipaksakan si janda tersebut untuk nikah kepada pilihan bapak, pilihan kakek gitu ya. Itu seperti itu. Namun dilihat dari kewajiban dia nikah, itu syarat rukunnya tetap harus dipenuhi. Ya. Artinya apa? Ketika nikah itu yang hadir paling tidak nih ya calon pengantin laki, calon pengantin perempuan yang janda misalnya, terus ada wali dan ada 2 orang saksi. Nah itu paling tidak minimal 5 orang itu harus ada dalam proses pernikahan itu. Ada maharnya ya, harus ada tuh, ya. Dan tetap wali yang menikahkannya. Dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, gitu. Tapi di dalam mazhab Daud Az-Zahiri katanya, makna daripada as-sayyibu ahaqqu binafsiha, ya, seorang janda berhak terhadap dirinya, itu diambil arti bahwa si janda tersebut katanya boleh menikahkan dirinya. Tapi pendapat yang sedemikian itu tidak diakui oleh jumhur ulama. Ya, jumhur ulama tetap menetapkan adanya rukun nikah yang 5. Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa saksi, dan setiap perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain. Jadi perempuan tidak boleh jadi wali. Ya, misalnya ada seorang ibu punya anak perempuan, ya. Lalu kemudian ibu tuh yang jadi walinya. Ya. Ketika ijab kabul pengantin laki, ya itu berijab kabulnya dengan ibunya, itu nggak bisa. Ya. Dengan keluarga perempuannya itu juga tidak bisa. Harus
dengan pihak yang laki-laki. Baik, saya kira itu ya Bu Suryani. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan nikah online, ya. Sebagian ulama modern, ya, ulama al-hadis bahasanya, ulama modern sekarang itu sudah ada yang memperbolehkan nikah online, tapi dipersyaratkan, ya, bahwa pernikahan tersebut betul-betul memiliki alat yang jelas, ya. Dalam hal ini antara kedua belah pihak, ya, laki dan perempuan, wali dan lain sebagainya, itu semuanya bisa saling melihat dengan jelas. Ya, kayak kita begini misalnya, dengan Zoom, ini udah boleh nih nikah begini. Kalau seandainya saya ingin menikahkan anak saya, ya, dengan laki-laki yang ada di sini misalnya, nah laki-laki tersebut nanti, ya, saya lihat siapa tuh laki-lakinya. Nah, laki-laki tersebut juga melihat saya sebagai wali daripada anak perempuan saya, begitu misalnya. Itu seperti itu. Kalau seandainya tidak demikian, maka tidak disahkan, terlebih lagi karena pernikahan itu harus ada di dalam satu majelis. Akad itu persyaratannya harus ada di dalam satu majelis. Nah, persyaratan ini yang oleh ulama klasik, ulama salaf, menjadi tidak dibenarkannya nikah online gitu, ya. Kenapa? Karena antara pihak laki, pihak perempuan atau mungkin wali itu tidak ada dalam satu majelis yang sama. Ya, kita nih misalnya Zoom kayak begini, itu kita kan duduk di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, bukan di tempat satu majelis yang sama. Sehingga akhirnya oleh para ulama salaf ini dinyatakan bukan berada pada satu majelis. Nah, ini yang menyebabkan nikah online menurut ulama salaf itu tidak dibenarkan. Tapi menurut ulama al-hadis, ulama modern begitu, itu boleh, tapi dengan syarat tadi ya, antara semua orang yang hadir itu harus saling melihat, saling mengenal, ya, melalui teleconference atau mungkin dengan Zoom kalau sekarang ini, di mana semuanya harus kelihatan, ya, sehingga akhirnya bisa dikenali bahwa ada pengantin lakinya yang nanti akan berijab kabul dengan wali, wali mengenal pengantin laki mengenal wali, khususnya lagi juga si perempuan, ya, si perempuan itu juga ya harus mengenal calon suaminya begitu, ya. Ini akan sangat berbahaya kalau seandainya antar semua orang yang ada di dalam pernikahan online itu ya tidak saling melihat, apalagi tidak saling mengenal. Nah, oleh karena itu dipersyaratkan oleh para alim ulama modern agar pernikahan online itu harus menggunakan alat-alat yang harus kelihatan seluruhnya begitu, ya. Harus kelihatan seluruhnya antara orang-orang yang hadir begitu. Kemudian terkait dengan adanya kebohongan dalam nikah. Maka dari awal Rasulullah telah menyatakan, lihatlah si perempuan tersebut atau lihatlah laki-laki tersebut, ya, pada waktu proses pelamaran tuh. Kalau memang ada sesuatu yang memotivasi untuk nikah, maka laksanakanlah. Nih, maka dari sini ya penting bagi kedua belah pihak untuk melihat situasi dan kondisi sesungguhnya pada calon laki dan juga calon perempuan tersebut. Kemudian kalau terjadi ada pihak bahasanya tadi adalah pihak bentuk pembohongan begitu, maka patokan yang paling utama pada waktu menikahi perempuan atau menikahi laki-laki kan itu adalah Nabi katakan fazfar bidatid dini. Ya, pilih patokannya adalah yang memiliki nilai agama yang baik itu, ya. Maka saya kira Bapak Ibu ya akan, kalau saya sih bilang bukanlah hal yang terbaik apabila menjodohkan anak-anak kita dengan pasangan yang kita anggap sebagai orang kaya
seolah-olah dengan kekayaannya itu dia dianggap bisa mencukupi kehidupannya. Ingat, hidup itu enggak selalu dengan harta, ya. Ya, kalau kita lihat berapa banyak orang yang hidupnya susah di negara atau di ya kita temukan kali di berbagai macam tempat, tapi mereka bisa akur, bisa enak hidupnya. Tetapi berapa banyak orang yang boleh dikatakan hartanya melimpah, tapi mereka tidak bisa hidup untuk bersama misalnya. Jadi harta itu bukanlah satu-satunya patokan bagi seseorang untuk hidup bahagia, itu begitu. Nah, tadi ya dikatakan, betul nggak kalau begitu seorang bapak atau seorang ibu yang menjodohkan anaknya dengan cara seperti itu, lalu itu berdosa? Sesungguhnya berdosa, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau ada anak durhaka kepada orang tua, ya orang tua juga sebenarnya ada durhakanya kepada anak gitu. Di antaranya nih ya, tidak memberikan nama yang baik, tidak mengajarkan agama yang baik, tidak memilihkan jodoh yang baik, itu bagian daripada durhaka orang tua tuh. Ya. Kenapa? Karena seolah-olah dia telah menjerumuskan anaknya kepada kesengsaraan. Padahal yang namanya nikah itu kan bukan untuk sehari dua hari masalahnya, ya kan? Nikah itu ya semaksimal mungkin sepanjang hidup, ya kan? Nah, maka kita tidak dibenarkan untuk ya memilihkan jodoh berdasarkan kemauan orang tua. Akan lebih baik itu jodoh adalah berdasarkan ya bahasanya mungkin kemauan anak, tapi orang tua mengarahkan kira-kira. Kalau cari jodoh ya utamakan yang memiliki agama. Pekerjaan, rizki dan lain sebagainya sangat memungkinkan itu bisa berputar. Ya, suatu hari bisa di atas, suatu hari bisa di bawah dan lain sebagainya. Begitu. Saya kira itu Bu Suryani yang dapat saya jawab. Ya, syukran kasir Ustaz. Masya Allah. Memang pertanyaannya banyak sekali ya. Ada 5 pertanyaan. Baik deh, tinggal satu lagi. Ya. Penanya, silakan Bu Sri. Ya, Ustaz mau nanya 2 pertanyaan aja nih. Yang pertama kan orang-orang kita nih kalau ada gadis hamil. Ini udah fakta di dunia ini. Di masyarakat kita, orang tua itu malu segera dinikahkan. Itu sebutan hukumnya gimana, Ustaz? Dalam keadaan hamil nikah. Yang kedua, bagaimana kalau wali wanita itu non muslim? Bisa atau tidak? 2 pertanyaan. Ya, cukup Ustaz. Baik. Yang pertama nikah dalam keadaan hamil, ya. Banyak problematik di masyarakat kita. Kalau seorang perempuan hamil bukan kepada suaminya yang sah, ya. Artinya dia berzina kalau begitu, ya kan? Maka perkawinannya tetap sah gitu, ya. Yang tidak sah adalah seorang perempuan dalam keadaan hamil dan hamilnya oleh suaminya yang sah, ya. Lalu ya entah ditinggal atau mati atau si perempuan tersebut mungkin melarikan diri kali begitu, dalam kondisi hamil dia nikah. Nah, itu enggak sah tuh nikahnya yang begitu. Karena setiap perempuan yang hamil dan hamilnya oleh suaminya yang sah itu masa iddahnya sampai si perempuan tersebut melahirkan gitu. Dengan ketentuan ya dia hamil dari suaminya yang sah, itu begitu. Kalau dia hamil dari proses perzinahan, ya, maka itu namanya dia tidak hamil dari suaminya, gitu. Ya, hamil dari laki-laki yang sesungguhnya masih haram buat dia. Nah, maka kalau begitu ya harus dinikahkan, ya, harus dinikahkan. Maaf. Boleh dalam keadaan hamil gitu. Boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh sekali lagi kalau si perempuan tersebut ya hamilnya adalah dari suaminya yang sah, ya. Kalau dia hasil proses perzinahan, itu namanya dia hamil dari laki-laki yang tidak sah baginya, begitu. Maka memang harus dikawinkan kalau begitu. Entah kawin dengan laki-laki yang menzinahinya atau ya dicari laki-laki yang memang bersedia untuk mengawininya begitu. Supaya apa ya? Tadi tuh menutup aib gitu. Ya, sampai
Di budaya kita ya ada seorang perempuan nggak punya bapak tapi sudah melahirkan, nggak punya suami dan melahirkan. Kalau di negara Eropa sih hamil di luar itu udah biasa yang begitu ya. Masyarakat kan malu aib. Betul, gitu. ya. Tapi jangan ada kata-kata bahwa nikah dalam keadaan hamil seperti itu dianggap tidak sah dan tidak ada perlu tajdidun nikah, Ibu ya. Nikah diperbaharui. Jadi katanya kalau ada perempuan nikah di waktu hamil karena zina, nanti nikahnya nggak sah katanya. Ya, harus dinikahin lagi nanti setelah dia melahirkan. Kalau seandainya nikahnya dinilai tidak sah, anggap nih ada seorang perempuan, ya namanya A gitu misalnya. Lalu dia hamil, dinikahin pada usia kehamilan 3 bulan gitu misalnya. Lalu dinikahin tuh, ya 3 bulan. Berarti umur 3 bulan sampai anak itu lahir kan masih ada 6 bulan 10 hari lagi tuh ya. Itu masa 6 bulan 10 hari lagi itu kira-kira si perempuan tersebut dengan suami yang sudah dinikahi kira-kira berhubungan nggak tuh kira-kira itu? Kan kagak mungkin dia diam-diaman aja ya kan? Dia udah merasa udah sah, ya pasti dia melakukan hubungan lah kalau begitu ya kan? Di masa-masa kehamilannya tersebut karena dia udah dinikahin ya dia berhubungan lah begitu. Kalau nikahnya dinyatakan tidak sah, ya berarti kalau begitu selama 6 bulan 10 hari dia melakukan zina terus-menerus kalau begitu, ya. Jadi nggak perlu ada tajdidun nikah bagi seorang perempuan yang hamil ya karena perzinahan. Ya, udah kalau udah pernah dinikahin ya dengan nikah yang memenuhi persyaratan, ada walinya, ada saksinya 2 orang dan itu laki dan perempuan memang ada di situ misalnya di hadapan wali tersebut ya ada maharnya sebagai syarat, selesai sudah. Nanti di akhir atau di waktu anaknya sudah lahir ya sudah nggak usah dinikahin lagi. Kalau ada pernyataan bahwa nikah dalam keadaan hamil itu tidak sah, berarti selama kedua pasangan tersebut menunggu kelahiran anaknya di mana dia terus melakukan hubungan, berapa kali dia melakukan perzinahan kalau begitu. Dia merasa nikahnya udah sah, dia berhubungan, tahu-tahu di akhir atau di saat anaknya hamil dia disuruh nikah lo lagi ya kan, nikah lo nggak sah. Lo kalau begitu selama ini berzina terus dong dia kalau begitu. Ya. Nah, itu logika-logika yang seringkali terjadi di kampung kita yang pada akhirnya itu tidak dibenarkan oleh agama. Dan itu Bu, saya ngalamin juga tuh ya di masyarakat yang seperti itu. Tapi istilahnya begini, karena keyakinannya kayak begitu tuh udah meresap begitu ya, sehingga akhirnya tetap harus dilaksanain katanya begitu ya. Ya udah terserah. Kalau saya udah kasih tahu ini Bapak Ibu anaknya nikahnya udah sah, kenapa harus dinikahi lagi? Karena pada waktu itu nikahnya dalam keadaan hamil katanya begitu. Emang kenapa nikah dalam ya nggak sah katanya. Ya terserahlah kalau begitu. Saya turutin saja, saya nikahi kembali ya, saya panggil walinya, saya panggil saksi untuk hadir ya, kemudian akhirnya dilaksanakan pernikahan berikutnya begitu untuk katanya supaya sah nikah setelah anaknya lahir katanya begitu ya gitu. Itu Bu ya yang pertama. Jadi nikah hamil dalam keadaan nikah kalau hamilnya itu dari laki-laki suaminya itu memang tidak sah ya. Tapi kalau dia nikah atau dia hamil dari hasil zina, pernikahannya sah ya. Oleh karena itu memang yang pertama kalau ada orang perempuan hamil dan itu ada suaminya, maka dia memang tidak dibenarkan untuk melaksanakan pernikahan. Maka ya nggak boleh si perempuan tersebut membohongi siapapun. Misalnya dia mungkin dalam kondisi hamilnya masih hamil muda gitu misalnya, ya kan? Kan belum kelihatan tuh proses perubahan badannya, perubahan perutnya, ya. Lalu dibohong, saya enggak hamil katanya, udah nikah aja. Nah akhirnya ketika nanti dinikahkan itu yang nanti nasab anaknya kemana tuh gitu jadinya, ya. Nasab anak kan nggak boleh dinasabkan kepada selain bapaknya, harus dinasabkan kepada bapaknya. Kalau si perempuan dinikahi pada waktu itu sudah hamil dengan laki-laki lain, maka yang menjadi nasab adalah bapak yang menghamilinya, begitu bahasanya, ya, bapak yang menghamilinya, gitu.
Baik, kemudian yang kedua adalah wali dari kalangan non-muslim. Ya, ini oleh agama tidak dinyatakan benar, artinya nggak boleh. Ya, kalau ada perempuan yang kita akan nikahi, dia sudah masuk Islam, maka harus dicari yang pertama saudaranya atau pamannya yang sudah masuk Islam. Ya, saudara laki-lakinya atau pamannya masih ada yang sudah masuk Islam. Kalau tidak ada, maka si perempuan tersebut ya berwakil kepada penghulu, kepada kiai, kepada guru untuk supaya dinikahkan. Karena apa? Ya, wali non muslim itu dinyatakan tidak sah perwalian. Ya. Karena apa? Putusnya jalur hubungan agama. Enggak boleh. Jadi putusnya jalur agama ini yang pertama tidak membenarkan adanya pernikahan wali ya. Yang kedua nanti tidak membenarkan adanya waris. Ya. Bapak kafir ya, non muslim. Anak muslim, itu anaknya enggak dapat warisan kalau begitu. Ya, anaknya enggak dapat warisan gara-gara apa? Gara-gara dia udah muslim tapi bapaknya kafir. Sebaliknya begitu juga. Kalau bapak muslim, ya, anak kafir misalnya ya. Sekali lagi bapak muslim, anak kafir, maka si anak tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya gitu. Saya kira itu Bu Sri. Ustaz. Ya. Ya, baik. Ini tinggal dikit lagi ya, beberapa menit lagi. Mau jam 2:30. Silakan Pak Effendi. Sudah berpakanan. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya mau nanya, apakah di dalam hukum Islam itu ada selain daripada mas kawin, namanya hadiah? Hadiah? Nah, kebanyakan ada misalnya mas kawinnya 10 gram, tetapi hadiahnya ada lemari, tempat tidur, kulkas, roti buaya, segala macam. Ada dalam hukum Islam. Satu. Ya. Yang kedua, apakah seandainya, tapi saya mau tanya dulu, ini ada apa enggak dulu? Itu aja dulu. Terima kasih, Pak Ustaz. Dalam ajaran Islam yang demikian itu sekalipun ada, tapi tidak menjadi keharusan di dalam proses perkawinan gitu. Artinya kalau memang mau ngasih hadiah, ya silakan ngasih hadiah kapan saja, tidak diharuskan pada masa perkawinan. Jadi kalau seandainya di dalam proses perkawinan tersebut ada mas kawin, kemudian ada ini, itu sih bukan ajaran Islam, ya, dan bukan bagian daripada keharusan dalam perkawinan, ya. Tidak ada dalam perkawinan Islam itu seperti itu, ya. Jadi apakah misalnya pada waktu orang menikah harus bawa ini, bawa itu tidak ada. Yang penting tadi tuh ya, yang menjadi syarat adalah mahar. Yang menjadi rukun ya wali, kemudian 2 saksi dan calon pengantin laki dan perempuan. Jadi 5 orang ini tuh rukun utama tuh. Rukun utama dalam pernikahan itu wajib ada. Ditambah 1 syarat yaitu adanya mahar. Di luar itu sudah tidak ada lagi. Itu Pak Saleh, Pak Pendi. Baik Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang bahwa dalam melamar itu seharusnya ya kita wakilkan yang melamar. Ya. Atau di dalam menawarkan diri seorang ya katakanlah wanita, apakah gadis apakah janda ya, dia diminta untuk mewakilkan kepada orang lain untuk menawarkan diri tersebut. Pertanyaan saya, apabila terjadi dalam suatu peristiwa pada hari H pihak si wanita katakanlah ya kan yang dilamar menolak karena ternyata yang hari H-nya itu orang lain. Nah ini kata waktu ngelamar bukannya dia katanya, yang kami terima itu yang ngelamar. Dan yang datang ini bukannya dia. Padahal yang datang yang lalu itu hanya mewakili aja dia, tapi dia si pihak keluarga wanita mengatakan bahwa kami setahu kami yang datang yang ini kata dia kan. Jadi kami terima karena yang datang yang ini. Nah, itu gimana dalam hukum Islam? Apakah boleh dibatalkan perkawinan tersebut? Di sini pentingnya adanya ta'aruf para Pak Effendi dan juga sahabat yang lain ya. Jadi pada waktu melamar itu penting untuk dibawa keluarga-keluarga terdekat yang kemudian nanti
akan diikutsertakan kembali dalam proses pernikahan, begitu ya. Jadi bapak, ibu, kalau memungkinkan masih ada kakek, nenek, kalau masih kuat begitu, paman, bibi dan sebagainya. Nah, itu semenjak awal memang sudah diperkenalkan kepada kedua belah pihak keluarga, begitu. Sekalipun nanti di dalam proses itu ada yang berwakil ya, ada yang diwakili, misalnya kaum ibu itu nanti misalnya untuk melihat kondisi calon pengantin perempuan gitu misalnya ya, kaum ibunya itu bisa dipersilahkan tuh untuk bahasanya mungkin melihat anggota tubuhnya lah misalnya, karena khawatir ada cacat ada apa begitu misalnya, maka diperiksa pun kalau yang mereka itu adalah kaum perempuan, itu hal yang dibenarkan begitu, karena Nabi begitu pernah melaksanakannya. Kalau laki-laki hanya sekedar melihat wajah dan tapak tangannya gitu ya. Kalau yang calon laki pribadi gitu ya, calon laki-lakinya yang akan menikahinya itu hanya diperkenankan melihat wajah dan mukanya saja. Nah, oleh karena itu ketika melamar tersebut ya dipertemukanlah semua pihak yang memungkinkan nanti akan ada dalam proses pernikahan. Ini penting di waktu ada khitbah atau meneringkai atau melamar ya, meminang. Sehingga dari pihak keluarga perempuan memang sudah mengenal, oh ini dia yang berwakil, oh ini nanti yang akan dinikahkan ini calon lakinya begitu ya. Nah, maka yang demikian itu tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti yang tadi Pak Effendi Saleh ceritakan. Nah, kalau seandainya terjadi hal yang sedemikian sebagaimana yang Pak Effendi Saleh katakan tadi, ya itu mungkin harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak tersebut. Dijelaskan bahwa dulu kami memang menyerahkan tugas melamar adalah wakil kami, si fulan. Beliau itu adalah ya misalnya paman, bibi, atau tetangga, atau guru, dan lain sebagainya. Sementara yang akan menikah ya keluarga kami ini, begitu ya, dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya pada hari H tersebut si pihak perempuan tetap menolak juga, ya sudahlah, selesaikan saja dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu mau diapain kalau begitu ya kan. Tapi yang demikian itu sebaiknya jangan terjadilah. Makanya yang disebut dengan ya ta'arufu itu amat sangat penting di dalam proses melamar dan juga proses pernikahan. Biar kedua belah pihak saling mengenal keseluruhannya begitu ya. Ta'aruf itu memang diharuskan. Ta'aruf dalam hal ini ta'aruf yang syar'i ya, di mana di mana kedua belah pihak, bapak, ibu, termasuk anak, bahkan keluarga samping-samping itu ya menjadi sesuatu yang penting walaupun tidak wajib gitu. Ya. Mengantisipasi terhadap masalah yang tadi Pak Effendi bilang tuh begitu. Ya, jangan sampai nanti ya ada ketidakpercayaan terhadap orang yang dulu pernah diutus, yang mungkin pada waktu pernikahan gak hadir gitu misalnya ya. Misalnya pada waktu melamar ada pihak yang diwakilkan, tapi pada waktu menikah itu dia tidak sempat hadir. Nah, mungkin pihak keluarga perempuan menyangka, oh ini bukan orang ini, kan dulu yang mewakili bukan itu. Nah, itu kan sebenarnya ya bukan hal yang amat urgen dalam hal ini. Yang penting kan ta'aruf itu terutama ya antara anaknya yang mau nikah itu ya. Laki dan perempuannya akan menikah. Tidaklah mungkin seorang perempuan dinikahi dengan laki-laki yang ya mungkin dia nggak pernah kenal sama sekali begitu. Amat mustahil banget rasanya kalau ada di zaman sekarang ini. Kalau seandainya sudah datang ya bahwa itu laki-laki yang memang dia kenalnya dan perempuan yang dikenalnya dalam proses hubungan awal begitu dalam ta'aruf, kan itu sangat memungkinkan sudah dikenal terlebih dahulu sebelum ada acara ya khitbah atau acara nikah dan lain sebagainya begitu ya. Oke, saya kira itu Pak Effendi. Baik. Ini ada pertanyaan sedikit nih dari mana tuh? Ibu Silviana Dwi Yasmin ya. Kalau anak perempuan kalau wali anak perempuan yatim harus ke laki-lakinya kah? Kalau anak gadis yatim walinya harus abangnya kah gitu? Ya, wali itu adalah orang laki-laki yang senasab, ya, dari pihak ayah, ya, dari pihak ayah. Jadi bapak naik ke atas, kakek naik ke atas lagi, buyut gitu misalnya. Ke samping saudara. Ya. Harus kakaknya dulu atau pamannya dulu? Yang dekat pamannya dulu.
karena dia lebih utama gitu. Nanti ada bukan wali kakak laki-lakinya Ustaz. Ya boleh sih, tapi itu namanya nanti wali abad namanya. Ada wali akrab, ada wali abad begitu ya. Yang paling baik selagi masih ada wali akrab dulu, baru kemudian nanti wali abad namanya. Nah, kalau seorang ibu udah janda nih, boleh nggak anaknya jadi wali? Boleh. Ya, anaknya mewalikan ibunya sendiri ya sebagai wali dari ibunya yang mau nikah gitu. Misalnya, mohon maaf ya, ada seorang ibu suaminya meninggal atau cerai. Ya anaknya udah dewasa lah begitu ya. Kemudian akhirnya anaknya lah yang menikahkannya. Boleh itu kan dia sedarah dengan ibunya sendiri ya. Tapi yang paling baik adalah ya yang ke atas ya. Itu yang disebut dengan al-waliul aqrab ya, bapak, kakek, ke samping paman ya. Nah, itu seperti itu ya. Kalau anak itu namanya waliul abad namanya kalau begitu. Begitu, Ibu. Makasih Ustaz. Baik. Baik, ini sudah jam 2:30 lebih. Dipersilakan untuk ditutup dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan setetes ilmu dan pencerahan cahaya bagi kita. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit yang dapat kita peroleh, namun bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang baik, dan tentunya kami berharap pertemuan berikutnya para Bapak, para Ibu tidak bosan untuk terus menjadikan hari-hari kita semakin berkah. Terima kasih. Amin. Dan mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ya, kita akhiri dulu ya. Namun sebelum kita end Zoom ya, coba ya sekali-sekali kita potret dulu dah. Kita screenshot dulu ya. Dimohon juga dibuka dulu videonya. Tafadhal Ustaz. Bu Naila, Bu Nur Aini, Bu Yati, Bu Umi Sofia, Bu Istikharo. Silakan bagi yang mau. Nggak ada ya. Ya, yang ada aja lah. 1, 2, 3. Sekali ya, standby. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami duluan ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nah, jadi ya memang baru pertama kali ya ini mengenai tentang apa sih namanya pernikahan lah ya. Maaf ya tadi Ustaz Dirga, maaf ya tadi salah. Ya nggak apa-apa. Ustaz Dirga. Ya. Mau nanya Ustadz, itu LBIK kapan ya mulainya? Belajarnya ya. Belajarnya ya duluan ya ibu-ibu bapak-bapak. Belajarnya nanti tanggal insya Allah tanggal 31 Maret hari Rabu. 31 Maret. Oh iya. Syukron. Apaan? Ini sih memang secara ininya sih pengalamannya ya bagi bapak ibu yang sudah menikah ataupun anak ibu ataupun ini yang sudah menikah lah ya pasti pernah ngalamin juga berbagai hal-hal tantangan seperti itu. Ya kan, siapa nanti jadi wali nikahnya, berapa maharnya, segala macam. Ya, saya tutup ya.